Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ruang kolaborasi 2.2.A.5 Ide penerapan kompetensi sosial dan emosional disusun oleh saya, Wida Damayanti dari SMK Negeri 1 Salatiga, CGP Angkatan 7. Didampingi oleh pengajar praktik kami, Ibu Rohana Dewi SPD, dan fasilitator Bapak Haji Muhammad Gusti SPD MPD. Ide implementasi pembelajaran sosial emosional untuk jenjang pendidikan SMK kelas 10 sampai dengan kelas 12. Kali ini saya akan menyajikan bagaimana implementasi pembelajaran sosial emosional untuk penerapan kompetensi sosial emosional yang terdiri dari pertama, kesadaran diri, kedua, manajemen diri, ketiga, kesadaran sosial, keempat, keterampilan berelasi, kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Baiklah, satu persatu kita akan mengupas untuk kompetensi-kompetensi tersebut. Kompetensi sosial emosional yang dikembangkan di SMK, yang pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Untuk kompetensi sosial emosional kesadaran diri ini, bentuk implementasi yang direncanakan antara lain penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Bagaimana deskripsi kegiatan pembelajarannya? Bisa dicontohkan yaitu guru mengajak siswa untuk membuat kesepakatan kelas. Contoh ucapan atau yang bisa dikatakan guru antara lain, anak-anak, kalian menginginkan suasana kelas yang bagaimana? Coba tuliskan suasana yang kalian inginkan di kelas. Ini bisa kita kondisikan untuk membuat kesepakatan kelas. Yang terlibat di sini antara lain guru, wali kelas, dan siswa. Kemudian di mana tempatnya? Bisa di ruangan kelas. Waktu atau durasi yang disediakan sekitar 45 menit. Alat peraga yang dibutuhkan antara lain sticky notes, pen, kertas plano, kertas astro, dan lain sebagainya. Kompetensi sosial emosional yang kedua yang dikembangkan yaitu manajemen diri, yakni bagaimana kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Bentuk implementasi untuk kompetensi sosial emosional terkait manajemen diri antara lain integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum. Deskripsi kegiatan pembelajarannya antara lain menyelesaikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang dikerjakan secara berkelompok yang membutuhkan keberanian dalam mengambil inisiatif dalam merancang dan mempresentasikan tugas. Bagaimana kata-kata atau yang bisa ucapkan oleh seorang guru untuk memanajemen diri ini antara lain anak-anak yang hebat, sebelum kegiatan presentasi kelompok dimulai, marilah rileks sejenak, pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam, kemudian lepas perlahan, sambil mensugestikan dalam masing-masing pikiran kita bahwa kalian hebat, kalian bisa, kalian pintar, kalian anak-anak yang bisa sukses. Untuk siapa yang terlibat dalam implementasi ini, antara lain guru dan siswa.
Kemudian, di mana pelaksanaannya bisa dilaksanakan di ruang kelas. Untuk durasi atau waktunya, yaitu saat pembelajaran atau saat KBM. Kemudian, untuk alat peraganya antara lain PPT, LCD, ATK, whiteboard, spidol, dan sebagainya. Untuk kompetensi sosial emosional yang ketiga yang dikembangkan di jenjang SMK, yaitu kesadaran sosial, yaitu bagaimana kemampuan untuk memahami sudut pandang dalam berempati kepada orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Untuk kesadaran sosial, kita bisa melihat bentuk implementasinya antara lain penciptaan iklim dan budaya sekolah. Untuk deskripsi kegiatan pembelajarannya antara lain guru dan siswa melaksanakan ibadah bersama sebagai wujud memahami dan mengekspresikan rasa syukur kepada Tuhan dengan melatih rasa toleransi, rasa kebersamaan, saling membantu, sehingga kepekaan sosial dari semua warga sekolah akan terwujud. Adapun contoh bentuk kata-kata yang bisa diucapkan guru antara lain, anak-anakku, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan, menjaga ibadah sesuai keyakinan masing-masing, saling menghormati, saling membantu, dan menyayangi kepada sesama. Dalam kegiatan ini, siapa yang terlibat? Yang terlibat yakni seluruh warga sekolah. Untuk waktu atau durasi dari kegiatan ini mungkin tidak bisa ditentukan dan diharapkan bisa menjadi kegiatan rutin. Di mana tempatnya? Sebagai contoh untuk kegiatan ibadah berarti di tempat ibadah sesuai dengan agama atau keyakinan masing-masing di sekolah. Alat peraga yang dibutuhkan adalah alat ibadah. Kompetensi sosial emosional yang dikembangkan yang keempat yaitu keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Bentuk implementasi dari kompetensi sosial emosional terkait keterampilan berelasi antara lain integrasi praktek guru dan kurikulum. Adapun deskripsi kegiatan pembelajarannya antara lain guru mengembangkan kemampuan bekerja sama dalam kelompok dan pemecahan masalah secara kolaboratif dalam penyelarasan kurikulum berbasis industri dengan semua pemangku kepentingan, industri mitra, membangun kerjasama, membangun jaringan untuk keterserapan alumni atau keterserapan siswa yang sudah lulus. Adapun kata-kata yang bisa disampaikan oleh guru untuk membangun keterampilan berelasi antara lain, anak-anakku yang hebat, bagaimana kalian akan menyelesaikan tugas proyek ini? Mana yang akan kalian pilih? Kerja sendiri? Ataukah akan menyelesaikan dengan kelompok? Bagaimana kalian akan bekerja dengan tim kalian untuk penyelesaian proyek ini? Ini adalah sebagai pancingan supaya mereka akan terbiasa, akan berlatih untuk selalu berelasi ataupun berkolaborasi dengan orang lain. Kemudian, dalam praktek ini yang terlibat antara lain guru, murid, industri mitra. Kemudian di mana? Di lingkungan sekolah. Untuk waktu atau durasinya kita membutuhkan kurang lebih 4 kali 45 menit atau 4 kali jam pembelajaran. Ini terkait dengan kemungkinan untuk teknik ataupun waktu yang dibutuhkan untuk sinkronisasi, membutuhkan waktu yang relatif
agak panjang. Kemudian untuk alat peraga yang dibutuhkan antara lain laptop, handphone, alat tulis, dan sebagainya. Kompetensi sosial emosional yang dikembangkan yang kelima yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini tentang kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologi atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Bentuk implementasi dari kompetensi sosial emosional yang kelima tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, antara lain dengan penciptaan iklim dan budaya sekolah. Kemudian, untuk deskripsi kegiatan pembelajarannya, antara lain melaksanakan segitiga restitusi untuk mengidentifikasi akar permasalahan serta melatih siswa untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian, kegiatan yang bisa dilakukan yang kedua yaitu melaksanakan penjurusan siswa terkait dengan pilihan atau orientasi masa depan setelah lulus SMK untuk memutuskan apakah nantinya mereka memilih wirausaha, bekerja, atau melanjutkan. Sehingga yang terlibat antara lain guru dan murid. Untuk waktunya ini insidental. Kemudian di mana itu bisa di ruang BK atau di ruang kelas. Untuk alat peraganya ini menyesuaikan. Ide penguatan pembelajaran terkait 5 kompetensi sosial emosional untuk penguatan pada tenaga pendidik dan non-kependidikan. Bentuk penguatan yang bisa dilakukan terhadap guru atau tenaga pendidik dan juga tenaga non-kependidikan antara lain dengan menjadi teladan. KSE yang dikembangkan yang pertama, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan 5 pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk deskripsi penguatannya yaitu menyadari serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik, dapat menerapkan budaya 5S atau 5R, dan mampu bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan ataupun komunitas sekolah. Yang terlibat yaitu semua warga sekolah. Untuk durasi atau waktunya ini diharapkan bisa berkelanjutan, di mana dilaksanakan di sekolah. Bentuk penguatan yang kedua antara lain dengan cara belajar, yaitu berbagi praktik baik. Kompetensi sosial emosional yang dikembangkan yang pertama, kesadaran diri, kedua, manajemen diri, ketiga, kesadaran sosial, 4, keterampilan berelasi, 5, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Adapun deskripsi untuk penguatannya yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan KSE atau kompetensi sosial emosional yang sudah dilakukan di dalam kelas maupun di sekolah. Siapa yang terlibat? Rekan sejawat, kepala sekolah. Durasi minimal 60 menit. Di mana? Di ruang kelas atau di ruang pertemuan. Untuk alat peraganya, ini ada materi diseminasi atau workshop, LCD, mic, dan lain sebagainya. Bentuk penguatan yang ketiga yaitu berkolaborasi. Dari sini,
Kompetensi sosial emosional yang dikembangkan yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk deskripsi penguatannya yaitu pelaksanaan sinkronisasi kurikulum SMK berbasis industri dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan industri mitra, sehingga akan terlihat siapa saja yang terlibat di dalamnya, semua warga sekolah, kemudian komite sekolah yang terdiri dari orang tua, masyarakat sekitar, dan semua pemangku kepentingan terkait dengan pembelajaran di SMK. Untuk durasi atau waktunya, ini kemungkinan diperkirakan 2 hari untuk melaksanakan sinkronisasi, di mana pelaksanaannya dilaksanakan di sekolah. Untuk alat peraganya antara lain materi, LCD, dan sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan implementasi penerapan kompetensi sosial emosional untuk jenjang pendidikan SMK. Terima kasih, salam dan bahagia dari calon guru penggerak Angkatan 7, Wida Damayanti, SMK Negeri 1 Salatiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.